Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kali ini saya membahas tentang biaya relevan dan pengambilan keputusan jangka pendek. Kita akan membahas tentang biaya-biaya yang relevan terhadap pengambilan keputusan. Bagian dari informasi akuntansi diferensial. Informasi akuntansi diferensial menyajikan informasi mengenai taksiran pendapatan, biaya, atau aktiva yang berbeda jika suatu tindakan tertentu dipilih dibandingkan dengan alternatif tindakan yang lain. Informasi akuntansi diferensial mempunyai dua unsur pokok, yaitu berkaitan dengan masa yang akan datang dan diperlukan untuk masalah pemilihan alternatif choice problem. Berarti kita ke akuntansi diferensial itu mempunyai dua unsur ya, berkaitan dengan masa yang akan datang dan diperlukan untuk masalah pemilihan alternatif pilihan. Informasi akuntansi diferensial terdiri dari biaya, pendapatan, dan aktiva. Pendapatan differential revenue merupakan pendapatan yang berbeda dalam suatu kondisi dibandingkan dengan kondisi lain, yaitu kita akan membandingkan pendapatan dalam waktu yang berbeda dengan kondisi yang lainnya. Biaya differential cost merupakan biaya yang berbeda dalam suatu kondisi dibandingkan dengan kondisi yang lainnya. Berarti dia akan tetap dibandingkan suatu kondisi dengan kondisi yang lainnya. Biaya diferensial disebut juga dengan biaya relevan. Berarti biaya diferensial itu disebut juga dengan biaya relevan. Berarti biaya relevan itu adalah biaya diferensial. Nah, biaya relevan atau konsep biaya dalam pengambilan keputusan. Biaya relevan adalah biaya yang terjadi pada masa mendatang dalam berbagai alternatif untuk pengambilan keputusan manajemen. Ini adalah biaya-biaya yang akan terjadi di masa akan datang yang berkaitan dengan alternatif pengambilan keputusan manajemen. Biaya relevan biasanya disebut sebagai biaya diferensial, yaitu biaya yang mempunyai alternatif yang berbeda-beda. Berarti biaya relevan itu biaya diferensial, biaya yang mempunyai alternatif yang berbeda-beda. Dia punya pilihan bermacam-macam. Kriteria dari biaya relevan adalah biaya mana yang berbeda-beda di antara alternatif. Dalam pengambilan keputusan di bidang biaya harus diperhatikan relevansinya. Contoh, PTX membeli mobil bekas, maka akan menanggung biaya perbaikan 1 juta per tahun. Jika membeli mobil baru, maka selama 5 tahun pertama bebas dari biaya perbaikan, sehingga biaya relevan perbaikan mobil menjadi biaya terhindarkan bagi PTX jika membeli mobil baru. Biaya yang terhindarkan. Biaya terhindarkan itu adalah avoidable cost, adalah biaya yang dapat dihilangkan baik seluruhnya ataupun sebagian dengan memilih satu alternatif yang tersedia. Avoidable cost disebut juga biaya relevan. Biaya terhindarkan disebut juga dengan biaya relevan. Ada dua kategori umum biaya tidak pernah relevan dalam pengambilan keputusan. Biasanya ada dalam pengambilan keputusan, kita sering ada biaya yang tidak relevan. Terdiri dari dua, biaya tenggelam, sunk cost, atau biaya masa akan datang, future cost, yang tidak berbeda dari alternatif tindakan yang lain. Biaya tidak terhindarkan, unavoidable cost, adalah biaya yang tidak dapat dihilangkan karena memilih alternatif tindakan. Biaya yang tidak hilang apabila kita memilih alternatif. Misalnya biaya susut, dia agak akan hilang, apapun yang kita ambil, dia akan tetap ada. Unavoidable cost disebut juga biaya tidak relevan. Biaya tidak terhindarkan bukanlah biaya relevan. Biaya-biaya yang berhubungan dengan pengambilan keputusan adalah biaya tambahan, misalnya incremental cost adalah kenaikan atau tambahan biaya akan terjadi karena memilih salah satu alternatif. Misalnya PTX merakit sepeda mini dengan harga per unit 200.000. PTX mendapat pesanan khusus
100 unit. Pesanan tersebut PT harus menanggung biaya tambahan sebesar 200.000 dikali 100 adalah 20 juta. Itulah yang menyebabkan biaya tambahan atau incremental cost. Nah, biaya kesempatan opportunity cost yaitu potensi perolehan keuntungan berupa pendapatan atau penghematan biaya yang hilang karena memilih satu alternatif adalah potensi yang akan kita dapat dengan salah satu atau potensi yang kita peroleh, keuntungan atau yang kita raih dengan memilih salah satu alternatif itu. Jadi opportunity itulah potensi keuntungan berupa pendapatan atau penghematan biaya yang hilang karena memilih suatu alternatif. Yaitu suatu potensi memperoleh laba akan hilang dia karena memilih salah satu alternatif. Nah, misalnya contohnya PT memiliki ruko dan menyewakan atau digunakan sendiri, dia akan memperoleh laba sebesar 100.000. Bila dia menyewakan, maka PT memperoleh penghasilan hasil sewa 75. Berarti 25 selisihnya itu yang dikorbankan bila dia menyewakan ya, kepada pihak luar. Ya. Biaya tenggelam sunk cost adalah biaya yang telah terjadi dan tidak dapat diubah oleh suatu keputusan yang dibuat sekarang atau di masa yang akan datang. Contoh, pada tahun 2005 PT ABC membeli gedung kantor seharga 50.000 karena kondisi keuangan perusahaan, maka PT ABC menutup sebagian bidang usaha di gedung tersebut. Karena sudah menjadi di masa lalu dan tidak bisa diubah yang keputusan sekarang, maka penutupan sebagian usaha PT ABC tidak mempengaruhi nilai investasi yang berupa harga beli gedung yang terjadi biaya tenggelam atau biaya ya kalau kita beli tapi kita gunakan untuk usaha atau tahu usaha kita macet dan kita tidak pakai, tapi investasi kita terhadap bangunan tersebut sudah terjadi di masa yang lalu. Nah, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan manajerial adalah suatu proses yang memilih berbagai tindakan alternatif yang didelegasikan oleh pemegang saham untuk memecahkan masalah yang rumit, yaitu suatu keputusan manajerial. Nah, pengambilan keputusan yang umum adalah sulit bagi manajemen karena adanya berbagai permasalahan yang kompleks dengan berbagai alternatif yang tersedia. Banyak data yang harus diolah, padahal hanya berapa saja yang relevan. Nah, peran informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, informasi akuntansi manajemen itu berperan untuk merangsang manajemen di dalam menyadari dan mendefinisikan masalah, memisahkan alternatif tindakan yang satu dengan alternatif tindakan yang lain. Jadi informasi akuntansi manajemen itu sangat berguna untuk memotivasi para manajer dalam menyadari, dalam mendefinisikan masalah, dalam memetakan masalah. Yang kedua, memisahkan alternatif tindakan satu dengan tindakan sebagai perbandingan terhadap tindakan yang satu atau pemilihan alternatif yang satu dengan alternatif yang lain. Ketiga, menjelaskan konsekuensi sebagai alternatif tindakan yang akan dipilih. Biasanya untuk mengetahui apa tindakan yang akan kita pilih. Membantu menganalisis dan menilai berbagai alternatif tindakan yang akan dipilih. Ya, bisa membantu menganalisis ya sebagai data tambahan dalam pengambilan keputusan. Nah, manajemen informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan. Manajemen menghadapi 4 macam pengambilan keputusan dalam jangka pendek. Pertama, membeli atau membuat sendiri, make or buyer decision, atau menerima atau menolak pesan khusus special order decision, menjual atau memperoleh lebih lanjut suatu produk, sell or process future. Maksudnya, apa kita membeli atau membuat sendiri produk, mana yang untung nanti dari pemilihan alternatif. Setelah itu kita menerima atau menolak pesanan khusus. Misalnya kita berproduksi, ada pesanan khusus, apakah kita tolak atau tidak.
Inilah yang dihadapi oleh manajemen dalam pengambilan keputusan jangka pendek. Kalau enggak, yang ketiga menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Kita memproduksi suatu barang, apakah kita langsung jual atau kita proses lebih lanjut? Itu ada salah satu pilihan. Yang keempat, kita menghentikan atau melanjutkan produksi tertentu di kegiatan usaha untuk bagian perusahaan. Nah, dari empat masalah yang dihadapi oleh seorang manajemen dalam pengambilan keputusan. Pertama, membeli atau membuat sendiri. Kedua, menerima atau menolak pesan khusus. Ketiga, menjual atau proses lebih lanjut suatu produk. Atau menghentikan atau melanjutkan produk tersebut tertentu di kegiatan usaha suatu bagian perusahaan. Itu nanti akan kita bahas satu persatu di dalam video berikutnya ya teman-teman ya. Kita akan berikan contoh apakah kita buatkan misalnya kalau kita produksi pesanan sendiri atau kita memproduksi sendiri ataukah kita membeli dari luar. Oke teman-teman, sampai sini dulu pembahasan tentang biaya Rafan untuk pengambilan keputusan. Jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan share kepada teman-teman atau media sosial lainnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Thank you for watching.